sekolah tuh gara-gara apa Bu, awalnya ceritanya? Iya katanya dia merasa dibully. Merasa dibully sih katanya. Tiba-tiba dipulangin aja sama gurunya sekolah. Ngomong katanya Gina di sekolah dibully katanya. Terus kata kepala sekolahnya daripada milih murid satu, yang lainnya bubar, ya udah Gina dikeluarin. Ya udahlah kataku, kalau gitu Bu nggak apa-apa lah, aku bilang nanti kalau ada nanti sekolah paket aja gratis kataku. Saya anaknya yang tahu, saya cuma tahu di telepon gurunya katanya ngomong Gina dibully gitu aja udah. Apa ya, kayak bullynya itu ngata-ngatain orang tua gitu loh Om. Jadi kayak aku yang nggak suka lah orang tua dikata-katain, yang kayak nama-nama orang tua terus ngata-ngatain kerjaan orang tua, ya pokoknya nyangkut paut orang tua lah gitu pokoknya. Ya kadang bantuin kerja rumah, kadang bantu ngerongsok gitu. Ya kalau ini mah sih sebenarnya kalau ada yang nyekolahin. Pengen jadi guru, kalau nggak jadi bidan. Nggak apa-apa, pengen jadi guru itu supaya kayak bisa kayak ngajarin adik gitu. Dari tahun 2023. Harus sekarang udah SMK. Ya kedepannya pemerintah kalau bisa bantu-bantu lah masyarakat yang nggak punya itu. Seperti bikin akte kelahiran gitu, kakak gitu. Adik saya yang bungsu mau sekolah tapi nggak bisa. Susah bikin ini akte. Katanya harus pakai buku ini, buku nikah. Kalau bisa bantu-bantulah supaya anakku bisa sekolah, bisa jadi orang yang kayak mamanya. Mamanya udah gak bisa baca nulis, masa anaknya juga harus begini, harus tukang rosokan juga. Bisa bikin ini akte kelahiran, kakak. Kalau bisa anakku semuanya udah gak sekolah semua. Kalau bisa yang kecil itu sekolah sampai tamat kalau bisa. Kepingin sekolahin anak Pak supaya jadi orang. Bukan kayak emaknya dari kecil sekolah sampai kelas 4 nggak tamat SD. Kalau bisa anaknya nanti ya ada jadi polisi, ada jadi tentara, apa bisa ngangkat nama baik orang tua gitu. Ya kayak emaknya tuh kan kan. Ini bukan tangis bohongan Pak, ini tangis beneran Pak. Masyarakat Pak, makan aja susah, kadang 1-2 hari 3 hari nggak makan, kadang dapat sebulan bayar sewa rumah, dapat cuma 600.000, sisanya untuk beli beras 5 kilo, udahnya habis. Bayar sewa rumah 300.000, utang di warung ada. Suami Ibu kemana Bu? Suaminya udah nggak ada, di Medan udah. Jadi anak semua berapa Bu? Anak-anak semua ada 6 Pak. Saya anaknya yang tahu, saya cuma tahu di telepon gurunya katanya ngomong Gina dibully gitu aja udah. Apa ya, kayak bullynya itu ngata-ngatain orang tua gitu loh Om. Jadi kayak aku yang nggak suka lah orang tua dikata-katain, yang kayak nama-nama orang tua terus ngata-ngatain kerjaan orang tua, ya pokoknya nyangkut paut orang tua lah gitu pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan viralnya video tentang kasus anak bully hingga putus sekolah di SMP Negeri 13 Bandar Lampung. Di sini saya selaku wakil kesiswaan ingin mengklarifikasi hal tersebut bahwa itu tidak benar. Mungkin sedikit saya kilas balik kejadian awal dari Ananda Gina ini masuk di SMP Negeri 13 Bandar Lampung. Jadi Ananda ini masuk sebagai peserta didik baru tahun 2022. Kemudian bunda ternyata bukan orang tua kandungnya, tapi dia yang merawat Ananda Gina ini dari sejak bayi. Dia tugasnya hanya
ya selayaknya anak sekolah, belajar, bermain, belajar, sekolah begitu. Nah, di awal-awal kelas 7 Ananda Gina ini melakukan hal negatif yang terekam CCTV di SMP Negeri 13 di kelas, karena di kelas ada CCTV. Nah, kemudian itu diselesaikan dengan cara membuat perjanjian untuk tidak mengulangi perilaku tersebut, dan difasilitasi oleh guru BK dan wali kelas juga berkoordinasi dengan bunda, sehingga kejadian itu tidak terulang hingga anak ini naik ke kelas 8 tanpa permasalahan yang berarti. Kemudian di awal-awal kelas 8 bunda ini qadarullah mengalami sakit hingga sampai meninggal dunia. Kemudian sebagai bentuk empati, sekolah juga memberikan dukungan dan ucapan bela sungkawa serta uang duka. Ini buktinya, ini tahun 2023 2 Agustus. Ya, ini kami datang ke rumah bunda yang mengasuh dia. Ini kami memberikan dukungan moral. Kemudian setelah bundanya ini meninggal, si Ananda Gina ini kembali melakukan tindakan yang negatif di minimarket, ya. Kemudian terekam CCTV juga dan menggunakan pakaian sekolah. Nah, itu diselesaikan secara kekeluargaan juga oleh pihak minimarket tersebut, tetapi kasus itu sempat viral dan diselesaikan karena membawa atribut sekolah. Diselesaikan di sekolah dengan perjanjian juga. Ada beberapa perjanjian dari beberapa kasus. Nah, ini ditandatangani secara mandiri karena Ananda ternyata kembali ke orang tua kandungnya yang kemarin viral ini. Entah bagaimana ceritanya, Ananda ini kembali ke orang tuanya, dan di sini kontrol mulai hilang. Ananda ini sering tidak masuk sekolah, dan tapi dengan kejadian itu tidak ada statement sekolah mengeluarkan anak tersebut, tetap sekolah. Nah, kemudian terjadi lagi terakhir tindakan negatif yang lebih parah dan mengarah dan berpotensi untuk hal-hal yang jauh, sehingga kami memanggil orang tua kandungnya untuk melakukan perjanjian di atas materai. Ini ada perjanjiannya di atas materai, dan orang tua kandungnya yang kemarin viral itu. Ini tanggal 11 Agustus. Jadi orang tua kan bundanya tadi meninggal 2 Agustus, ini tanggal 11 Agustus terjadi. Dan ini dokumennya di ruangan kepala sekolah untuk penandatanganan perjanjian tersebut tidak mengulangi lagi. Tahun 2023. Nah, selepas itu Ananda ini semakin jauh kontrolnya, tidak terkendali, jarang masuk sekolah, tetapi kembali sekolah melakukan mediasi dengan orang tua agar anak ini tidak keluar dari sekolah, agar tetap lanjut. Kemudian pada tahun ajaran 2024-2025 ini orang tua mengajukan permohonan pindah sekolah. Kenapa ini di ACC? Karena permohonannya bukan berhenti, tapi permohonan pindah sekolah, ya, di materai juga. Dan sampai saat ini Ananda Gina ini terdaftar di PKBM Tarekat di bilangan Pasar Tani Kemiling. Bisa dicek di Dapodiknya, ya. Jadi Ananda ini benar-benar sekolah di paket PKBM Tarekat. Nah, mungkin itu sedikit klarifikasi dari kami tentang berita viral tersebut. Kemudian untuk media dan jurnalis serta netizen,
yang telah melaksanakan fungsi kontrolnya, kami ucapkan terima kasih atas fungsi kontrolnya tersebut. Tetapi sekali lagi untuk rekan-rekan jurnalis yang tentunya sudah bersertifikasi, paham dengan kode etik jurnalis dan terdaftar juga di Dewan Pers, mohon untuk dapat menyajikan berita yang kredibel, valid dan terpercaya sehingga tidak menimbulkan polemik dan kegaduhan di masyarakat. Begitu juga untuk netizen, saya berharap lebih bijak dalam bersosial media agar tidak terjadi kesalahpahaman yang meluas.